Hai guys, selamat datang kembali di channel Fredius. Ini dia smartwatch number one DT99. Tadinya saya mau beli yang DT78, ternyata ada keluaran terbarunya guys, yaitu DT99 ini. Seperti apa kelebihannya guys? Nanti tonton terus ya sampai habis. Oh ya, untuk kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, bisa aktifkan subtitle. Saya menyediakan dalam beberapa bahasa. Juga bisa dibantu subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya guys. Kita lihat kemasannya, ini cukup simple ya guys, warna putih. Di dalam kemasan terdapat pin bar, kabel charger magnet, strap stainless steel warna hitam, dapat strap tambahannya juga silikon, dan user manual. Ini dia smartwatch-nya. Kita kletek dulu. Wow, keren guys. Layarnya warna hitam pekat. Kita lihat di bagian bezelnya, ini dari material stainless steel warna hitam. Di bagian case dari material alloy. Untuk di bagian back case-nya ini dari material PC plastik. Di bagian tengahnya ini ada heart rate sensor. Dan saya kurang tahu nih guys, yang warna putih di sekeliling heart rate apaan ya? Nanti yang tahu bisa tulis di komentar. Untuk power on off kita bisa tekan di bagian kanan atas. Ya, seperti ini tampilannya guys, layarnya. Masih menggunakan TFT color screen dengan resolusinya 240 x 240. Ukuran displaynya 1,2 inch. Layar sudah full touchscreen. Kalau kita swipe ke kiri, ini ada fitur steps, sports, heart rate data, sleep data, stopwatch, tampilannya seperti ini ya. Music control, more, ini fitur untuk seperti alarm, find phone, dan pengingat lainnya. Kalau kita swipe ke bawah, ini ada menu DND, brightness, dan settings. Kita swipe ke kanan, ada menu pintas message notification. Di menu sports kita bisa pilih fitur exercise ya guys yang mau kita pakai, seperti walking, running, dan masih banyak lagi. Ya, seperti ini tampilan fitur exercise-nya. Untuk mengubah watch face, kita sentuh dan tahan. Ada banyak sekali watch face yang bisa kita pakai guys, tanpa harus ubah melalui aplikasi ya. Dari model analog sampai digital, keren-keren guys. Oke, sekarang kita pasang strap yang stainless dulu. Wadaw, ini sih smartwatch terkece yang pernah gue review guys, full black. Ketika dipakai ke tangan saya yang kecil, strapnya sangat pas, tidak kebesaran. Cuma kalau strap stainless steel itu kita harus ubah ukuran strapnya dulu ya guys, sesuaikan dengan tangan kita. Untuk tampilannya, case-nya sangat pas dengan tangan saya yang kecil, tidak kebesaran. Dan saya sangat suka smartwatch ini terlihat tipis guys, tidak tebal, sangat minimalis. Dan ini saya tes pakai strap silikon, sangat nyaman strapnya guys. Cuma saya berasa agak kepanjangan. Dan saya lebih suka strap yang stainless steel, terlihat lebih premium dan elegan. Oke, sekarang kita coba tes heart rate-nya. Ini berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Ini tampilan blood pressure. Ini tampilan blood oksigen. Dan ini tampilan ECG heart rate. Untuk diameternya smartwatch ini menurut saya sangat imut ya guys. Ukurannya hanya 42,4 mm. Dengan ketebalannya 11,5 mm. Wow, sangat tipis guys untuk sebuah ukuran smartwatch. Untuk look strap, ukurannya ini 20 mm. Bisa diganti dengan strap model lainnya yang ukurannya sama 20 mm guys. Sekarang saya tes pengecasannya. Kapasitas baterainya 165 mAh, membutuhkan waktu 2 jam pengecasan. Pemakaian normal bisa bertahan sekitar 5 hari. Untuk app bisa download di Play Store, namanya Fundo Pro.
tampilannya seperti ini guys. Dan ini tampilan notifikasi masuk seperti WhatsApp atau telepon masuk. Menurut saya smartwatch ini sangat recommended buat kamu yang punya lengan kecil atau yang ingin punya smartwatch simple dan minimalis dengan fitur lengkap. Untuk harga bisa cek langsung link pembelian di deskripsi. Oke guys, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menjadi rekomendasi buat kalian. Silahkan di like dan share video ini, juga bisa bertanya di komentar. Saya Freddy, thanks for watching and see you next video.